Makassar bangkit? Yes. Makassar bangkit? Yes. Nomor 5. Luar biasa. Ya pemirsa, juga pendengar Radio Gapasi FM, Merkurius FM, Barata FM, SP FM, dan Al Ihwan FM masih langsung dari studio Sun TV Makassar. Kita masih bersama Pak Erwin dan saya sangat senang ngobrol dengan beliau karena ternyata sudah ada begitu dalam untuk mendalami Makassar, kemudian mau jadi wali kota Makassar, Pak Erwin ya. Pak Erwin, tadi kita mulai dari pemberdayaan. Nah, pemberdayaan. Kita lanjut pemberdayaan lagi. masyarakat, wali kota mengurus masyarakat, tidak mengurus bangunan-bangunan ya. Iya. Wali kota tugasnya bukan urus Tanjungan Losari, tapi masyarakatnya yang kita harus urus. Oke. Ya. Tapi banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan infrastruktur, Pak Erwin. Nah, itu nanti masalah tema pembangunan. Oke, Itu baik. kan tupoksi atau tugas pokok pemerintah kota itu dalam undang-undang ada. Pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Nah, satu dulu, mungkin kita bikin per topik nanti, ini pemberdayaan masyarakat. Misalnya masyarakatnya yang kita urus. Tidak semua ada nama skala prioritas dari bawah. Dari bawah, contoh saja saya kasih contoh lulusan SMA. Lulusan SMA ada 4 kategori. Punya otak, punya uang, nggak usah diurus. Dia akan kuliah. Iya. Ada lagi tidak punya otak, punya uang, dia dagang. Oke. Yang ketiga kita urus, punya otak, tidak punya uang, beasiswa. Ya kan? Sayang. Iya. Ya, untuk memutus mata rantai kemiskinan, pendidikan. Yang keempat yang perlu sekali, yang prioritas kita urus, tidak punya otak, maksudnya tidak pintar, Iya. dan tidak punya uang. Oke. Nah, inilah yang kita masuk ke diklat-diklat, ya, baru kirim pelatihan kedisiplinan, ya, di Pakatto, pulang kita giring mereka masuk ke lapangan-lapangan. Oke. Lapangan-lapangan kerja. Nah, ini saya kira harus ada kebijakan, dan kebijakan itu kan tidak butuh biaya besar karena saya tinggal bicara dengan para pengusaha, memberikan pengertian mereka bahwa ini bukan masalah kita tidak suka orang luar, tetapi masalah keadilan. Pembangunan yang adil adalah di mana pembangunan itu berada, masyarakat setempat yang pertama harus mendapatkan manfaatnya. Oke. Ini pemberdayaan masyarakat pertama. Pemberdayaan masyarakat yang kedua tentang ekonomi kerakyatan. Ya, bagaimana ekonomi rakyat, ya, gade-gade toko-toko kecil itu hancur karena Indomart, Alfamart. Oke. Saya berani bicara terbuka. Ya, sekarang bagaimana pemberian izin itu sangat tidak terkendali. Di mana-mana Alfamart, Indomart. Ini gade-gade kan tutup. Alfamart, Indomart kalau rame, uangnya ke Jakarta. Tapi kalau gade-gade ini rame, uangnya terputar di situ. Ada seorang ibu datang kepada saya menangis, tutup tokonya. Barang-barang dia bagi-bagi ke tetangganya. Karena sudah tidak ada pembeli. Dan Alfamart, Indomart itu head to head. Di sebelah, cuma berapa meter sudah ada. Jadi tidak ada tata niaga ya di dalam pengaturan bidang usaha ini. Nah, ini yang harus kita atur. Iya. Saya ditanya, so bagaimana sekarang? Saya akan hentikan izinnya kalau saya jadi wali kota. Oke. Yang kedua, kalau sudah ada bagaimana? Saya naikkan pajaknya. Supaya seimbang dong. Supaya pemberdayaan masyarakat, supaya gade-gade itu bisa hidup. Artinya kalau kau belanja di Alfamart, Indomart lebih mahal. Wajar. Ini namanya neolib. Inilah makhluknya neolib. Free fight competition. Persaingan tanpa ada aturan. Kasihan si kecil. Iya. Sama halnya dengan pasar-pasar modern. Bagaimana pasar tradisional kita? Saya bikin perda di Jakarta. Saya adalah konsultan hukum tata ruang pemerintah Provinsi DKI. Bahwa kalau ada mall minimal 10 kilo jaraknya. Jangan seperti sekarang pasar Pak Bambaing. Berapa kilo ada, cuma berapa meter ada makro. Habis itu pasar-pasar tradisional. Mereka tidak bisa head to head, Mbak Nilu. Oke. Karena apa? Pasar modern itu modalnya besar dan barang dari pabrik. Sedangkan pasar tradisional dia belanja pakai uangnya pribadi. Oke, jadi Cash. Anda ingin- Bayarnya cash. Baru tempatnya juga tidak nyaman. Artinya inilah. Nah, pemberdayaan itu kita akan renovasi pasar itu, tetapi jangan seperti pasar sentral. Oke. Begitu direnovasi, pedagang lama tersingkir. Oke. Pedagang baru semua. Kenapa bisa terjadi? Karena harganya tidak terjangkau. Oke. Nah, ini yang harus diperhatikan sama pemerintah. Jangan hanya memberikan izin tanpa melihat impact-nya terhadap dampaknya. Itu 2 pemberdayaan. Pemberdayaan ketiga masalah nelayan. Oke. Ya. Makassar cukup besar nelayan di sini. Oh, banyak. Oke. Saya di Barombong misalnya, para nelayan itu bagi hasil dengan pemilik kapal. Hasilnya. Jadi sampai mati pun nelayan ini tidak memiliki kapal, Oke. perahu. Karena dia bagi hasil. Bagaimana kalau kita kasih kredit tanpa bunga kepada mereka, lalu bukan gratis loh, kredit dia. Nah, tapi bagi hasilnya merupakan pengembalian cicilan atau merupakan cicilan. Suatu saat kan lunas, suatu saat dia akan memiliki perahu. Nah, seperti di pelelangan ikan, ya sudah saya selesai. Mereka mengeluh bagaimana nelayan kita itu tambah sulit cari ikan. Kenapa ternyata? Karena terjadi pembiusan. Karang-karang laut hancur sehingga mereka harus sampai ke Kendari mencari ikan.
Hasilnya yang tadinya bisa 10 ton, tinggal 1 ton. Jadi, cukup drastis nah, jatuhnya. bagaimana pemerintah kota melalui Dinas Perikanan melokalisir itu yang sudah hancur terumbu karang yang ada, itu harus kita lokalisir, kita bikin program ekosistem supaya terumbu karangnya hidup kembali. Dan kalau bisa ditindak tegas para pembius ikan itu. Iya. Pak, tadi berbicara mengenai kredit tanpa bunga. Nah, ini kira-kira metodenya akan seperti apa yang Anda bikin? Mudah. Kan kita catat semua, kan ada kelompok nelayan. Kalau bisa kita bikin koperasi untuk nelayan. Melalui koperasi kita salurkan uangnya, koperasi yang akan mengatur mereka. Itu anggaran dari APBD. Dan itu tidak gratis. Dan itu murah, Mbak. Satu perahu saya tanya 11 juta. Iya. Kalau 100 perahu cuma 11 miliar. Tidak sampai ratusan miliar seperti yang gratis-gratis itu kan. Kalau ini sangat relevan. Dan tidak gratis dan kembali uangnya, itu pemberdayaan. Nah, seperti di lelong itu SPBU, mereka bahan bakar susah. Bahan bakar mereka dibatasi pakai jirgen 4 liter. Pergi nelayan tidak bisa kembali. Kan susah dibatasi kuotanya. Katanya kalau mau lebih, bawa kendaraannya ke sini. Bagaimana perahu dibawa ke SPBU? Iya. Tidak make sense gitu. Baik. Jadi pemberdayaan masyarakat itu bukan dengan pemberian gratis-gratis. Tetapi bagaimana kita empowering dia melalui kebijakan politik. Dan kebijakan politik itu tidak pakai duit kan saya tahu. Nah, satu lagi pemberdayaan terhadap dunia budaya. Kita tahan boleh pemberdayaan terkait budaya itu? Kita harus break lagi. Ya. Pemirsa, Pak Erwin sangat bersemangat hari ini ya untuk memaparkan apa yang menjadi visi beliau, misi beliau. Nah, tadi ada pemberdayaan nelayan, nanti juga ada pemberdayaan budaya ya Pak Erwin ya. Dan kita akan kembali sesaat lagi untuk pemirsa San TV juga pendengar Radio Gapasi FM, Merkurius FM, Barata FM, SPFM dan juga Al Ihwan FM. Tetaplah bersama kami di dialog khusus bersama dengan calon wali kota Makassar Erwin Kalo dengan nomor urut 5.